Selamat sore semuanya. Kami dari tim Human Research akan membuat wawancara dengan salah satu UMKM tercepat Utara yaitu Warkop Gilgeng mengenai evaluasi kinerja usaha ini. Perkenalkan, nama saya Aura Bianca. Kenalkan, nama saya Syafira Delia. Perkenalkan, saya Sofia Delia. Saya Sofia Widasta. Saya Indri Juliani. Silakan disaksikan. Selamat sore, Kak. Saya kenalin, nama saya Muhammad Abdul, biasa dipanggil Atul. Kenapa kakak menamakan usaha kakak Warkop Gilgeng? Sebenarnya untuk Warkop Gilgeng ini unik ya. Saya ngambil dari nama saya dan nama panggilan saya waktu SMP. Untuk Gil itu Adil, kayak saya. Pengen nama panggilan saya pada SMP saya dipanggil Bogeng. Jadi Gilgeng itu nama saya. Lokasi usahanya ada di mana? Lokasinya ini ada di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Utara, tepatnya di Damai Raya. Kenapa memilih lokasinya itu di Jakarta Utara ya? Untuk pemilihan lokasi itu yang pertama di sini lokasinya jauh memang strategis. Satu kali untuk saya jelaskan ini untuk Warkop ini karena memang strategis, juga tambah dengan banyaknya penduduk di sini, terus juga banyaknya keramaian penduduk di sini juga kayak mungkin kenapa saya milih lokasi di sini ya karena itu. Kalau untuk hari-hari ini sangat unik nggak kak buat para mahasiswa, pelajar-pelajar gitu? Untuk menurut saya sih sangat-sangat buat itu karena emang saya pun juga mengkondisikan dengan mahasiswa pelajar bagaimana kayak yang harga yang saya jual itu emang harga pelajar, harga mahasiswa, dan dari segi tempat pun sangat cocok buat para mahasiswa dia kerja kelompok atau pekerjaan tugas juga. Kalau waktu bukanya kalau buka itu jam berapa itu? Buka itu biasanya jam 12 siang jam buka, dan untuk tutupnya itu jam 1. Kak, apa aja sih hal yang diperhatikan untuk menilai apakah UMKM ini berjalan dengan baik? Untuk menilai UMKM ini berjalan dengan baik, yang pertama saya biasanya merhatiin dari segi keuangan, uang masuk dan uang keluar, cash flow dan cash outnya. Terus yang kedua itu di pertumbuhan usahanya seiring berjalannya waktu, yang namanya usaha berjalan dengan baik pasti bakalan kayak dia bertumbuh ke atas. Terus yang ketiga dari kepuasan pelanggan juga, kepuasan pelanggan itu yang paling penting sih. Dan yang terakhir itu dari kondisi usaha. Nah, kalau misalnya kan udah dijalani nih, itu ada masalah atau hambatan nggak yang biasanya muncul pada saat melakukan evaluasi kinerja? Kalau hambatan pasti ada ya, setiap usaha, setiap UMKM gitu. Kalau dari usaha saya ini hambatannya itu yang pertama itu karena saya ya Warkop, persaingan usaha. Persaingan usaha ini nih kayak benar-benar kayak menjadi masalah utama saya untuk evaluasi kinerja saya buat kedepannya. Jadi mengapa mengecek dan menilai kinerja secara rutin di UMKM ini sangat penting bagi kedepannya? Untuk UMKM, untuk mengecek dan menilai kinerja itu benar-benar masuk keharusan yang rutin untuk semua UMKM. Karena ketika kita mengecek dan menilai kinerja secara rutin, itu kita mengetahui apakah usaha kita berjalan untung, dan kedua itu kayak bisa mencegah masalah di masa depan. Dan yang terakhir itu untuk menilai kinerja UMKM itu kita harus berinovasi buat depannya juga. Oke, lalu mengapa sih cara evaluasi yang Anda gunakan saat ini itu lebih baik dibanding cara yang lain? Untuk cara evaluasi yang saya pakai ini, kenapa saya bilang bisa lebih cocok di usaha saya ini dibanding dengan cara yang lain? Karena yang pertama menyesuaikan kapasitas saya juga, usaha saya juga. Terus sesuai dengan karakter usaha saya ini ya di Warkop ini. Terus juga
evaluasi ini fleksibel buat saya. Terus yang terakhir itu dengan evaluasi yang saya pakai ini, dia biayanya sangat rendah buat evaluasi yang saya pakai. Oke, terus siapa aja sih yang membantu dalam proses penilaian kinerja usaha ini? Untuk yang membantu dalam proses penilaian kerja saya ini yang pertama ya pemilik sendiri, saya sendiri, dan kedua ada karyawan saya, pegawai saya. Oke, kalau boleh tahu kira-kira ada berapa karyawan ya di sini? Kalau untuk karyawan di sini total ada 8. Saya membagi karyawan saya ada 3 sih, pagi, siang, malam. Lalu siapa sih yang bertanggung jawab jika ada hasil evaluasi yang harus diperbaiki? Pemilik usaha apa sih? Kapan sih kakak biasanya melakukan evaluasi kinerja? Apakah ada jadwal yang sudah ditentukan sendiri itu? Untuk evaluasi kinerja saya memang sudah diagendakan. Saya biasanya itu melakukan evaluasi seminggu itu sekali. Dan dimana kayak di akhir seminggu itu, bukan hari Senin, hari Minggu, berarti di hari Minggunya saya melakukan evaluasi kinerja. Jadi ketika udah seminggu itu saya bakalan tahu evaluasi yang saya itu yang harus diperbaiki dan yang harus dikembangkan. Kalau gitu kapan hasil evaluasi tersebut dibahas dengan karyawan dan bagaimana cara pengambilan keputusannya? Untuk hasil evaluasinya biasanya ketika saya mau merencanakan strategi baru untuk usaha saya dan untuk pengambilan keputusannya biasanya saya berdiskusi dengan pegawai saya atau memang saya memikirkan strategis buat kedepannya sebuah keputusan. Di mana lokasi itu biasanya dilakukan? Apakah secara online atau offline? Untuk evaluasi saya selalu offline di tempat usaha saya. Dan mana kakak mengambil informasi atau data yang digunakan untuk menilai kinerja? Untuk mengambil data atau informasi buat evaluasi kinerja UMKM saya biasanya itu saya dari data penjualan. Terus yang kedua dari informasi karyawan juga. Terus biasanya dari masukan pelanggan pada pegawai atau pada saya langsung. Dan biasanya saya pengamatan langsung di lapangan. Gimana sih kak langkah-langkah yang kakak lakukan saat mengevaluasi pegawai? Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengevaluasi kinerja pegawai UMKM saya ini, yang pertama itu saya membandingkan dengan target atau standar saya. Terus yang kedua biasanya saya melakukan diskusi dengan para pegawai saya. Terus kita biasanya memantau perkembangan secara berkala. Terus gimana sih tanggapan para karyawan kakak kalau pada saat menerima hasil evaluasi tersebut? Tentu saja dia pasti menerima masukan dengan baik. Jika dirasa hasilnya kurang baik, biasanya dia bahkan berusaha, pegawai saya bahkan berusaha buat memperbaiki kinerjanya juga. Terus jika memang kinerjanya baik, pegawai juga pasti merasa dihargai, jika saya apresiasi. Terima kasih kepada Kak Arthur udah bantu kami dalam mengatakan tujuan hal ini. Semoga usaha Kak Arthur makin berkembang, makin lebih baik dan makin tampaknya makin menampak. Ini kayak untuk menilai UMKM.